Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngumpul semua di sini untuk mengikuti melaksanakan UAS komunikasi politik yang mana malam ini kita akan kelompok kita akan membahas tentang new normal. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang new normal ini kita memperkenalkan diri dulu. Mulai dari saya ya. Nama saya Muhammad Rizal Iqbal. Pekerjaan saya animator. Silakan dilanjut. Ya, nama saya Nadia Fatumila. Pekerjaan saya mahasiswa. Ya, langsung berjalan. Mas Tejo. Oke, terima kasih Mas Rizal. Halo, nama saya Tejo Bastion. Saya kerja di agensi digital marketing. Lanjut. Halo, namaku Nada Putri Malaisa, kerja di salah satu hotel bintang 4 di Yogyakarta. Thank you. Mbak Asri. Oke, selamat malam. Kenalkan saya Asri Kusumati. Saya di Rumah Sakit Bethesda. Profesi saya bidan. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Eko. Halo, nama saya Eko Hanif Fatur Rahman, kerja di Kulit Desain Prima Besok. Terima kasih. Terus lanjut ke Mbak Okta. Halo, nama saya Oktaviana Ranafi. Saya bekerja di pemerintah Kabupaten Klaten, bagian Humas Protokol. Selanjutnya Mbak Oktavita. Halo, nama saya Oktavita BR Karuskali. Pekerjaan saya mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, udah perkenalkan diri masing-masing. Oke, lanjut langsung ke pembahasan kita new normal. Saya akan membacakan dulu ya new normal itu. Di sini ada artikel dari healthgrid.id. Istilah new normal muncul di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Dengan demikian pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat agar dapat kembali berjalan normal. Inilah yang kemudian disebut Jokowi sebagai new normal. Jadi dari artikel ini sudah jelas ya menjelaskan bahwa kalau mau bagaimanapun kita harus tetap produktif. Makanya ada new normal ini, karena kalau menunggu COVID-19 ini juga nggak jelas kapan kelarnya, ya kan. Kalau kita tetap nggak produktif, ya jadinya ya dampaknya ke ekonomi juga bakalan parah juga ke depannya. Jadi ya mau nggak mau new normal ini mulai diberlakukan gitu. Dan meskipun dengan keadaan kayak gini ya kita tetap harus jaga kesehatan sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi sekarang kita langsung pandangan masing-masing tentang new normal ini bagaimana sih? Ya, dari kalian selama ini apakah sudah melakukan new normal ini dengan setelah dengan melakukan kegiatan itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan nggak sih? Kayak gitu. Oke, saya dulu deh yang paling muda. Ya. Siap. Ya, karena bidang saya di kesehatan, di rumah sakit, bergelut di rumah sakit.
mulai bergelut, kita kan mendapat wabah itu ada pasien tuh Maret ya. Iya. Ya kan, Maret kita udah 4 bulan. Ya Maret itu otomatis ada perubahan yang besar di rumah sakit. Penurunan pasien yang umum yang itu sangat drastis. Misalnya pasien kami di rawat jalan biasanya kita kunjungannya sekitar 600, ngedrop menjadi 200 sampai 300. Lalu untuk pasien rawat inap pun itu juga sama. Biasanya kami 200, sekitar itu ini hanya 100. Nah, ini bagaimana untuk tetap beroperasional dengan baik, karena kami rumah sakit swasta, sehingga mau nggak mau ini tatanan new normalnya itu lebih dipercepat. Kita semuanya punya pemikiran inovatif seperti apa supaya pemasukan ke rumah sakit itu tetap ada dari pasien. Kami lakukan, jadi beberapa kan pada takut nih, kalau ada ke rumah sakit kan pada takut. Itu takut kena dan lain-lain, akhirnya pada nggak mau periksa, kecuali nek wes kebangetan udah mereka mau periksa. Nah ini dong. Lalu kami mempunyai perubahan-perubahan untuk ketatanan new normal itu telemedicine, terus top dokter dari jarak jauh, jadi online semuanya. Jadi mendaftar juga online, periksa juga online, sehingga pelayanan obat pun sampai digrabkan, istilahnya seperti itu, tidak harus datang ke rumah sakit, tetapi pasien tetap bisa dilayani dengan baik. Konsultasi dokter, jadi kami lakukan di rumah sakit kami. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kami untuk bagaimana ini tetap produktif, ya, membiayai karyawan 1.000 lebih itu, Iya. tetap operasional dengan baik, sementara pasien BPJS juga banyak, belum tentu bisa diklaimkan semua. Nah ini kan menjadi problem. Jadi itu sharing kami, walaupun tetap ada aturan juga bahwa pasien yang biasanya dikunjungi tidak boleh dikunjungi dulu, seperti itu. Jadi di penunggu pasien juga dibatasi hanya 1 saja, dengan tentunya juga dengan protokol kesehatan yang sudah kita cek suhu dulu, kalau mau masuk cuci tangan lah, seperti itu. Bisa saya sharekan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri. Oh, kayaknya berat sekali ya. Banyak masalah sekali dari cerita Mbak Asri. Aduh, ya. Terus lanjut, itu dari cerita Mbak Asri. Untuk selanjutnya, kan ini kita ini kan udah mulai new normal nih, udah aku ingin tahu sih bagaimana, kan di sini ada Mbak Octavia dari Humas. Nah, Humas pemerintah, ya kan? Makanya aku ingin tahu apa aja sih yang sudah dikomunikasikan sama pemerintah itu dalam new normal ini. Sebentar. Oke, halo teman-teman. Dari pertanyaannya Mas Iqbal, kalau dari keseharianku mulai di pemerintah, khususnya di pemerintah Kabupaten Klaten, itu malah angka positifnya ini per hari itu naik. Jadi sehari itu bisa sampai 9 orang itu positif corona. Itu pernah. Kemudian dari new normal ini udah beberapa tempat wisata juga dibuka di Klaten. Terus kerumunan jadi makin banyak. Angkanya tuh kalau di sini malah lebih banyak. Nah, naik. Terus kalau dari
kita sudah menghimbau kepada masyarakat lewat sosial media pun dari pejabat langsung ke mensosialisasikan itu. Kemudian setiap hari Jumat itu pasti dari BPBD, dari Dishub, dari PMI itu kayak ada sosialisasi di jalan-jalan yang emang rame kayak sidak masker gini. Terus juga ada penyemprotan desinfektan secara bertahap. Kayak gitu sih kalau di sini. Di sini tuh juga ada mobil yang disediakan oleh pemerintah yang ada speaker seluruh masyarakat keliling-keliling kota gitu. Di sini. Yang pasti selalu diimbau untuk selalu memakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, kemudian kesehatan, makan makan yang bergizi, air putih yang banyak. Terus juga sekarang itu mulai 1 Juli kemarin itu ada sidak masker. Siapa memakai masker, KTP-nya ditahan. Gitu sih. Kalau di sini nanti kalau udah dapat masker lagi, nanti KTP-nya dikembalikan. Setiap hari itu kayak keliling ke desa-desa itu untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Sehari itu bisa 5-8 daerah. Kampanye protokol kesehatan. Sekaligus kayak ngasih bantuan ke terdampak COVID-19 sih. Karena kemarin itu di sini di Klaten ada kasus itu serumah satu keluarga itu positif semua. Sakit gitu. semua. Jadi kita lebih satu keluarga. Sakit positif. Iya, COVID semua. Jadi ya kita berusaha untuk ya bagaimana caranya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang lain. Oke, mau bertanya Mas Iqbal, boleh nggak? Boleh Mbak Asri. Boleh. Boleh Mbak Asri. Oke, sepertinya kalau pemerintah Jawa Tengah itu bagus gitu loh untuk sosialisasi, apalagi Pak Ganjar juga aktif dengan kaos-kaos yang kampanye dengan media kaos itu tuh sangat menarik gitu. Cuma kok kok naik gitu, tetap naik untuk kasus padahal sudah sedemikian aktif daripada daerah lain. Sebenarnya lebih aktif Ganjar tuh luar biasa loh. Aku idola cuma di beberapa daerah mungkin juga sebenarnya bukan tanggung jawab dari Pak Ganjar saja ya, di bawah-bawahnya juga lebih gencar lagi. Kan gencar banget tadi program-programnya keliling terus, tapi kenapa kasusnya meningkat seperti itu? Apakah kesadaran dari kurang atau apa gitu? Iya, mungkin dari kesadaran yang pertama mungkin dari masyarakat karena sudah mungkin new normal berarti kan kehidupan seperti biasanya ya, padahal kan kita harus tetap menggunakan protokol. Jadi banyak juga yang sekarang tuh kayak itu juga menjadi salah satu kayak kita harus mengantisipasi bagaimana dari pemerintah, karena kan goesnya tuh dari pagi sampai malam kita kan nggak tahu kan, maksudnya kan nggak tahu dia tuh kena corona atau nggak di jalan, ketemu sama banyak orang dan sebagainya kayak gitu. Aku di Jogja nih aku ada sidak masker. Mau ini dong, apa namanya? Kasih pendapat juga yang soal masalah kerjaan. Boleh.
Monggo Mbak Nanda. Makasih Mbak Okta. Karena COVID itu benar-benar menurutku pukulan banget sih bagi dunia wisata, karena orang-orang yang nggak bisa kemana-mana, adanya PSBB, keluar masuk daerah tuh susah banget, perlu surat ini, perlu surat itu, sampai-sampai Jogja sepi banget dari wisatawan, padahal kehidupannya dari sana kebanyakan. Kebetulan saya kerja di hotel, itu dampak banget sih. Yang mulai kemarin kita udah berusaha survive selama 2 bulan, terus akhirnya tutup sebulan. Akhirnya sekarang setelah pemerintah melonggarkan untuk bisa jalan-jalan lagi, tentunya dengan syarat-syarat tertentu, itu udah mulai lumayan sih. Sekarang hotel kami udah bisa buka. Yang hotel-hotel lain tuh yang di daerah kota tuh masih ada yang tutup gitu gara-gara pandemi ini mundur. Nah, soal new normal di hotelku itu sekarang udah beda banget sama yang dulu, dimana lebih apa-apanya, dari yang mulai tiap karyawan datangnya itu tuh didesinfektan gitu, tapi semprotannya itu yang aman gitu loh, yang nggak kena kulit tapi cuma di baju dan barang-barang kita aja, terus dicek suhu, wajib cuci tangan, terus kita harus selalu pakai hand glove, pakai face shield sama pakai masker tentunya. Untuk tamunya itu sendiri pun kalau mau masuk ke hotel kami ada form yang harus diisi. Kurang lebih isinya tuh apakah kamu pernah ke luar negeri dalam 14 hari terakhir, terus apakah kamu pernah sakit yang harus dirawat di rumah sakit, harus kayak seperti itu sih. Terus di hotel kami pun yang awalnya dari 100% okupansi itu tuh isinya 240 kamar, jadi cuma dikurangin banyak banget, jadi masih dijarakin lagi 1 kamar lagi gitu. Jadinya bener-bener udah beda banget. Terus habis itu kenyamanan tamunya pun tetap dijaga sih. Jadi kalau permanen ke tamunya itu kita juga harus tetap jaga jarak, jadi tamunya yang harus ambil sendiri makanannya, kemana-mana tamunya harus diwajibkan pakai masker. Kalau mau pakai masker, kita sediakan masker gratis, terus di setiap sudut kami ada hand sanitizer, lalu kami juga ada realisasi kok dari pemerintah soal tatanan baru new normal di hotel dan restoran. Thank you. Halo teman-teman. Di sini kedengeran ya? Iya. Kedengeran. Di sini aku mau cerita aja, sharing tentang normal ini yang ada di lingkungan saya, yang tempat saya tinggal sekarang. Itu seperti sekarang itu ada beberapa hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, sebelum COVID. Jadi di new normal ini di jalan akses masuk itu seperti di kampung-kampung yang lain sih hampir sama. Jadi ada semacam pembuatan portal gitu. Portal itu juga ada yang jaga gitu. Padahal di sebelumnya kan jalan itu jalan akses bebas keluar masuk siapa aja kan. Nah, ini yang aku ngerasain setelah COVID ini berbeda banget sama sebelumnya. Kayak ada ojek paket gitu aja sampai berhentinya juga cuman sampai situ kan. Beda lagi sama yang udah masuk perkampungannya. Banyak di depan rumah itu
warga itu pada nyediain tempat cuci tangan, ada kayak ember, pakai galon air minum juga, itu juga udah dilengkapi sama sabunnya. Cuci tangan mereka kalau mau aktivitas keluar atau habis dari mana gitu. Terus ada lagi yang aku rasain tuh sekarang tuh di new normal ini tuh kita tuh udah jadi kesehatan. Kalau aku ngerasain begitu sih, mau keluar rumah gitu pakai masker gitu, kayak ada udah jadi kewajiban gitu, pakai masker keluar rumah. Terus mau ke ATM Indomaret itu walaupun ini jarang aku lakuin sih, tapi kalau yang dilihat kebanyakan itu mereka jadi banget mau buka pintu, mau nyentuh apa gitu, nyentuh apa dikit ada yang langsung pakai hand sanitizer kan, langsung di pokoknya steril banget lah, pokoknya pengen yang steril banget gitu. Belum lagi kalau udah habis pergi-pergi pulang sampai rumah tuh langsung, kalau enggak bisa langsung mandi gitu, langsung ganti baju, baru nanti bisa main sama anak itu misalnya gitu ya. Ini yang dirasain banget, beda banget sama sebelum COVID ini. Jadi new normal ini banyak yang aku rasain di lingkungan tuh, banyak perubahan gitu. Jadi masih peduli sama kesehatan, kebersihan gitu. Tapi sekarang semakin itu udah agak hilang gitu kepeduliannya. Itu ada yang keluar tanpa masker, terus apalagi tadi cuci tangan di depan rumah yang aku ceritain tadi di awal, itu udah banyak yang nggak ada, paling cuma 1 atau 2 gitu. Menurutku sih ini bagus gitu, jadi bagi sama di rumah masing-masing. Tapi sekarang semakin kesini udah hilang gitu. Di lingkungannya sendiri ada yang sama mungkin atau bagaimana? Monggo. Menurutku sih pemerintahannya bagus. Terus ya cuma masyarakatnya kan kadang-kadang masih suka rewel. Kurang keras Mas Eko suaranya. Kurang keras? Oke. Nah, menurutku sih pemerintahnya udah bagus ya. Cuma ya itu masyarakat yang masih kurangi kesadaran sih. Kadang-kadang ya kayak di awal tadi kata Mas Tejo tadi, masih ada yang cuci tangan, masih sadar kesehatan gitu kan, masih pakai masker gitu. Sekarang udah mulai lepas, mulai gimana, mulai udah nggak terlalu kayak dulu lagi gitu loh, kayak pertama-tama. Percuma dong kalau pemerintahnya udah gimana, udah antisipasinya gede banget, tapi masyarakatnya masih suka ngeyel. Toh akhirnya ya gitu-gitu lagi, baik lagi. Bisa-bisa ya gelombang kedua tuh, menurut gitu kayak langsung hadapi customer juga kan. Kadang yo banyak yang bilang sih kalau dampaknya tak gede juga loh. Maksudnya gimana ya? Ya banyak yang mengharapkan di normal tuh lebih cepat dilaksanakan gitu loh. Maksudnya kan customer mereka juga banyak yang buat model-model apa ya? Atau buat lebaran kan otomatis nggak kejual gitu loh. Nggak kejual, akhirnya rugi tuh. Akhirnya buka sel besar-besaran kan rugi juga, kasihan juga. Ya, menurutku sih gitu ya. Intinya kesadaran lah ya, aku menurutku ini normal itu ya. Udah itu aja. Enggak mau, aku ya, gantian aku. Enggak komen banyak-banyak aja, cuman kayak menilai. Pos di Jogja peraturannya cukup bagus ya, ketat pemerintah DIY buat ngasih kebijakan. Kan saya di Jogja gitu ya, udah lama dari awal Juni itu, lalu akhir Juni itu kerasa pendatang dari luar Jogja mulai banyak, lalu ada diadakannya kebijakan pendatang luar Jogja. Sorry Mbak Nadia, Mas Eko,
Sorry, itu udah dinonaktifin. Udah aku Jadi pendatang luar Jogja itu seperti mahasiswa atau pekerja di luar Jogja yang kerja di Jogja itu wajib buat menyertakan surat kesehatan, surat bebas COVID gitu. Kayak di kos-kos pun juga, di masing-masing RT, di tempat Mbak Nade juga enggak, di kosnya wajib menyertakan kesehatan. Baru dimulai akhir Juni sih itu pemerintah dari RT gitu diwajibkan buat menyatakan surat kesehatan atau surat bebas COVID gitu, tes rapid atau swab gitu. Kalau enggak itu malah teman saya yang anak kos juga di Jogja itu diusir ceritanya dari kos gara-gara surat kesehatan bisa dari asal atau tes di Jogja langsung gitu. Terus oke ya udah mulai menggunakan tempat umum protokolnya udah lumayan bagus, ketat. Kayak misal kita kalau masuk ke bank, kita masuk ke mall, masuk ke gym, itu udah wajib ya di mana-mana tes suhu, wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker disuruh pulang. Terus sanitizing tangan. Kalau kita mau masuk ke tempat-tempat umum itu udah jadi kewajiban. Gitu aja sih, kalau di Jogja itu udah cukup bagus dan ya ketat lah di daerah Jogja. Itu aja sih, bagus untuk kinerja pemerintah. Kita aja. Terima kasih. Cuma mau cerita sedikit ya. Jadi aku tuh kan kemarin di Jogja, adanya COVID itu kan masih di Jogja. Jadi kalau misalnya mau masuk ke kos juga semuanya itu udah safety, portal semua ditutup, kita juga masuk cuman bisa dari satu arah itu doang keluar masuk. Pergi ke Mirosa, pergi kemana, pokoknya semua itu udah safety, harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Nah, kalau di Jogja itu memang udah bagus. Nah, jadi kemarin itu karena adanya COVID itu, ibuku nyuruh aku balik ke Medan. Sampainya di Medan, jadi kayak ngerasa kok kayak berbanding terbalik ya sama di Jogja gitu. Kalau orang di sini tuh dengan adanya pandemi COVID itu malah nyari keuntungan. Kayak misalnya kayak masker. Kalau kemarin tuh aku di Jogja masih dapat di Indomaret tuh masker yang per piece 6 masker itu masih dapat harga 10 ribuan kali ya kalau nggak salah. Tapi emang kan dibatasin, nggak bisa banyak-banyak, cuma bisa 1 bungkus doang kan. Nah setibanya aku nyampe di sini itu malah 1 masker harganya 5 ribuan. Jadi kayak ngerasa kok di kota sendiri jadinya kayak gini gitu. Ngelihat orangnya juga di sini nggak ada yang menaati peraturan, jadi kayak serba ngerasa kok sia-sia gitu balik ke sini. Sementara aku kemarin balik ke udah apa sih namanya itu yang 14 hari Isolasi mandiri. Pokoknya aku udah isolasi mandiri itu 14 hari. Nah sesudah selesai itu kan emang boleh itu keluar, tapi kan memang menaati peraturan juga kayak pakai masker, pokoknya lengkap. Tapi orang di sini tuh nggak ada yang seperti itu. Mereka tuh beranggapan lah kalau emang mati ya udah, katanya begitu. Jadi kayak aduh kok jadi kayak begini. Padahal udah jelas protokol pemerintah apa semuanya pemberitahuan udah banyak. Tapi memang kalau di sini manusianya itu nggak ada yang ini, nggak ada yang ngerti, semuanya bandel. Mungkin itu aja sih, itu dari aku. Terima kasih. Yang menarik itu di tempatnya Mbak Vita, Okta Vita. Itu hampir rata-rata
setia tuh mikir kayak gitu, kayak alah ya wis lah kayak gitu loh, padahal kan sekuat tenaga mungkin berusaha semaksimal mungkin dari waktu menghimbau kepada masyarakat untuk ayo kita lawan corona tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi ketika pemerintah sudah memberikan kayak bantuan, kemudian sosialisasi protokol COVID, terus dan sebagainya, tapi masyarakatnya bandel gitu loh. Jadi pemerintah ini sampai sekarang masih mencari untuk bagaimana menyadarkan masyarakat biar ngerti gitu loh, ini tuh bahaya, ini tuh bukan main-main gitu. Meskipun memang dari dulu bahkan sampai besok kita tetap berdampingan dengan 19, tapi ya nggak ada salahnya kalau kita berusaha gitu loh. Kita untuk yang penting kita udah tahu masyarakat sih. Itu kalau dari pemerintah kabupaten, kalau dari pemerintah tempatku itu emang setiap hari sosialisasikan protokol COVID-19, nggak bosen-bosen. Kayak yang dikatakan sama Ompi Asri tadi juga, pakai sosialisasi dengan kaos-kaos dan sebagainya. Itu biar dimanapun kita waktu kita tuh inget gitu loh, kalau emang kita tuh harus jaga kesehatan, kita harus bareng-bareng cegah lawan corona gitu. Kalau di sini gitu sih. Terus kalau yang Mbak Nadia tadi, beberapa temanku yang ngekos di Jogja juga temanku ini baru aja cerita kalau di kos-kosannya itu dia datang kan cuma ngebersihin kos-kosannya di Jogja, tapi nggak boleh nginep. Iya, Gitu. kalau dari luar, kalau nggak bawa surat keterangan sehat itu nggak boleh masuk. Iya kan, kasihan, karena kan tetap bayar kos kan. Pokoknya juga dari segi perekonomian juga pemerintah juga berusaha ya, kayak ada bantuan tahap 1, 2, 3. Belum lama ini Pak Presiden juga habis memberikan kayak bantuan untuk tahap ketiga, tapi untuk kalimat pastinya itu aku kurang paham sih, tapi yang jelas dari kemarin itu sosialisasinya adalah kemarin ketika ada penyerahan bantuan untuk dampak COVID-19 itu udah di tahap kedua yang bantuan sosial berupa sembako gitu. Terus kalau yang berupa uang gitu kayak bantuan langsung tunai dari dana desa gitu baru tahap pertama. Jadi lanjut ya. Jadi dari pemerintah itu kemarin Pak Presiden sudah sedikit bocoran kepada para pemimpin daerah bahwa kita akan tetap terus secara bertahap memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun uang tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Gitu. Jadi memang dari segi perekonomian sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sembako itu. Meskipun kebanyakan pemerintah kayak maaf salah, masyarakat juga terima uang gitu ya, tapi karena memang dari pemerintah misalnya lewat sembako kan kita setiap hari mengkonsumsi ya, jadi pemerintah lebih fokus ke sembako bantuan sosial itu. Terus kemudian kan juga beberapa mungkin kalau di sini itu 1 Juli kemarin itu udah mulai bahwa masjid-masjid besar di Klaten yang biasanya untuk nikah itu udah mulai dibuka, tapi maksimal tetap hanya 20 orang aja. Dan ini on proses, beberapa tempat belum dibuka, berusaha untuk minta izin dari pemimpin daerah juga OPD terkait untuk biar tempat wisata bisa dibuka, terus kemudian
kayak Candi Prambanan, Candi Pelausan dan sebagainya itu kan ini on proses ya untuk kita dibuka tempat wisatanya biar yang ngurus itu juga ada pendapatan, ada penghasilan. Karena banyak sih yang kemarin-kemarin itu terus jadi tukang parkir di toko mana gitu. Jadi banyak yang ngamen juga. Jadi kayak kehilangan pokoknya sehari-hari gitu loh. Tapi sampai sekarang pemerintah juga masih berusaha sih kalau dari segi ekonomi. Kemudian kalau untuk segi yang lainnya kepikiran ya aku agak-agak lupa soalnya. Itu aja Mas Iqbal. Teman-teman yang lain monggo. Ya, terima kasih Mbak Okta semuanya teman-teman. Karena waktunya udah habis ya, maksimal kan 20 menit. Mbak Okta, aku boleh nanya nggak? Oh, Boleh Mbak, boleh. ya boleh. Kan Mbak ngomong terkait bantuan. Nah, itu kalau misal bantuannya itu untuk umum atau gimana, Mbak? Kalau di sini itu untuk yang warga terdampak COVID, kemudian warga yang kurang mampu itu sih, tapi lebih ke fokusnya di keluarga yang terdampak. Kemudian kan itu kan pastikan kita salurkan di masing-masing daerah ya, di masing-masing daerah gitu. Nah di masing-masing emang apa namanya kayak nggak semua daerah terdampak COVID sih, tapi mungkin kepada kayak gitu sih. Dan memang kayak nggak gara-gara COVID kan jadi kehilangan pekerjaan, gara-gara COVID kan dagangannya juga nggak laku dan sebagainya. Jadi itu lebih difokuskan di situ sih Mbak Okta. Nama kita mirip ya. Guys, ngomongin soal sumbang dari Kes Bangpol DIY berupa sembako. Padahal aku dari DIY kan. Aku dapat dari mana? Jadi dari wilayah Trenggalek itu ada yang data yang masih terus udah didaftarin, dapat itu beras 5 kilo, terus sarden 6 kaleng, sama apa kemarin teh gula 2 kilo, kornet 4 apa 5 kaleng gitu, sama abon. Terus kalau kabupatenku, kebetulan pemerintah kabupatenku itu juga ngasih sumbangan ke uang sosial bagi perantau. Itu bulan, ya itu per bulannya 600.000, sekarang udah bulan kedua. Itu sih kalau yang bantuan yang aku rasain dari pemerintah kabupaten DIY sendiri. Kok aku nggak dapet ya? Kita kurang Klaten loh. Gimana itu kok bisa dapat? Apa ada mengajukan diri atau gimana? Kalau dari yang apa namanya dari kabupatenku itu kebetulan dari berapa ribu gitu diseleksi udah rezeki-rezekian gitu loh, soalnya kan masuk ke database dulu. Syaratnya itu kalau satu keluargamu itu belum mendapatkan bantuan sama sekali, maksudnya kayak bantuan pendidikan, bantuan masyarakat miskin atau apa gitu, dan itu syaratnya cuma bagi yang perantau dan nggak pulang gitu sih. Di DIY itu tuh di apa ya, dicatatin gitu masing-masing daerah kok Bang. Masa dari Persatuan Malang nggak ada yang info? Nggak ada ya. Aku dari yang anak-anak persatuan dari tempat mungkin ketuanya pulang apa gimana? Mereka lupa Bang. Railing. Kesimpulan yuk. Oke, ini nggak kerasa loh, ini udah hampir 1 jam loh kita. Harusnya kan 20 menit maksimal. Hampir ini 49-an.
aku timer tadi. Jadi ya apa banyak banget ya apa masalah-masalah yang memang mulai dari bansos, mulai dari kesadaran masyarakatnya yang kurang, terus masyarakatnya yang belum aware tentang COVID, tentang protokol kesehatan masih abai, dan masih banyak lagi. Udah ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Semoga malam ini bermanfaat. Ya, amin. Thank you.